menjadi tim pemenangan Ganjar. Apa sih kelebihan seorang Ganjar dengan Mahfud itu? Dia memang ingin sebenarnya memakmurkan, mensejahterakan rakyat kita. Sih biasa-biasa aja, nggak ada perkembangan, ya kan? Bener aja, rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita ketemu lagi dalam Bual YP. Ini kali kedua ya. Kali kedua saya selaku yang wawancarai Mas Gatot, mantan Wakapolri, orang Riau, sahabat saya sama SMA. Ini yang kedua kali. Artinya saya lebih banyak cerita nanti dengan beliau ini terkait dengan masalah beliau sebagai wakil ketua TKN-nya Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, tentu banyak hal mau kita gali dari beliau selaku wakil ketua. Tentunya hal-hal menarik akan beliau ungkapkan dengan program-program Ganjar. Nah, Bual YP ini malam ini alhamdulillah kita sudah bisa bersama dengan Mas Gatot Edi. Orang kenal, kalau biasa hari-harinya dipanggil, orang lebih kenal dengan panggilannya untuk keluarga Mas Edi. Tapi yang lain-lain ada yang manggilnya Gatot, ada yang manggilnya Edi. Itu terserah, yang penting dia kenal lah itu kawannya, kan gitu. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir dengan kepadatan waktunya. Dia masih meluangkan waktu untuk bisa podcast bersama Bual YP. Padahal tadi beliau siang tadi jam 2 itu sudah kampanyenya Pak Mahfud, kebetulan hadir untuk kampanye pilpresnya Pak Mahfud selaku wakil presiden dari pasangan Pak Ganjar Pranowo. Dan malam ini kita ketemu lagi Mas Gatot. Ya. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita mau santai saja malam ini kita dalam Bual YP. Tentu orang pingin tahu apa sih sebenarnya keinginan Mas Ganjar dengan Mahfud ini yang digusung oleh PDIP maupun banyak partai, ada P3 di situ, ada Perindo, ada partai apa lagi selain itu? Di situ ada 4 partai. 4 partai ya. PDIP, juga Perindo dan Hanura dan Perindo ya. Alhamdulillah itu sudah ada. Nah, tentunya kita mau gali. Nah, sebelum kita gali, saya masih terngiang kemarin pembicaraan kita yang sebelumnya. Ini masih pingin nggak jadi gubernur ini? Karena orang banyak bertanya ke saya, Yan itu teman serius nggak mau maju? Kalau serius kan kami tanya-tanya terus nih, benar nggak mau maju dia gubernur? Kami nunggu-nunggu nih, kira-kira gimana pendapat seorang Gatot? Apakah pingin nggak membantu masyarakat Riau, memimpin masyarakat Riau untuk yang lebih bisa dikenal orang, lebih bagus, lebih tertata Riau ini, lebih terorganisir dengan baik. Dan orang sekarang suasananya juga nggak bagus-bagus amat di sisi pemerintahan, saya mau bilang itu. Tapi saya nggak mau juga ngomong nggak bagus, tapi bagus. Tapi ya kita lihatlah sekarang ini kondisinya masih tidak ada yang hal menarik untuk dilihat dengan sisi mata telanjang terhadap pembangunan di Riau. Kita masih lihat banyak bahwa Pekanbaru saja sudah masih dilanda banjir, sampah. Ini kan ada persoalan apa? Ada persoalan apa di sini? Di mana gubernur, kata orang? Apakah tidak pernah menegur wali kotanya? Nah, ini peran-peran yang lebih besar yang diharapkan nanti seorang Gatot itu mau nggak maju jadi gubernur. Nah, dia ini kan lama di Jakarta ya. Kenapa tidak dia memberikan waktunya untuk sebuah pengabdian yang lebih besar bagi Riau yang lebih baik ke depannya? Silakan cerita sedikit. Masih mau nggak jadi gubernur nih? Orang-orang ramai nanya terus nih, serius nggak tuh Yan ya? Silakan. Ini mancing-mancing terus ini. Ngajak kita menjadi gubernur. Jadi gini, pilkada gubernur ini kan masih lama ya, masih bulan November, sampai sekarang belum ada perubahannya dan waktunya masih panjang.
Ya, itu satu hal yang mungkin kita pikirkan nantilah ya. Oh gitu ya. Kita pertimbangkan nanti, kita lihat Jangan dipertimbangkan. Oke, saya siap maju gitu. Kalau kita maju atau tidak itu kita harus hitung-hitung gitu semuanya ya. Masih dihitung-hitung dulu. Ya, hitung-hitung itu dalam artian tentu ya kita minta pendapat daripada keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Kan tidak bisa kita putuskan sendiri gitu ya. Ya. Ini tentunya sekarang masa kita ini kan lagi masa kampanye Presiden. Nah, saya sebagai wakil ketua tim koordinator di TPN ini sekarang fokus tentunya bersama-sama dengan tim pemenangan nasional, bersama-sama dengan partai pendukung, ada PDIP, P3, Perindo dan Hanura. Tentunya bersama-sama juga dengan para caleg yang ada, kemudian para relawan dan para pendukung lainnya bersama-sama bagaimana kita untuk memenangkan Pak Ganjar menjadi presiden dan Pak Mahfud wakil presiden itu tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Itu kita sekarang yang kita lakukan. Jadi artinya masih fokus di sini ya. Ya, kita masih fokus belum. Kalau setelah Pilpres nanti baru ya. Ya, kita kelihatan ya. Kita lihat nanti. Kelihatan ya. Dilihatnya emang gimana nih? Dilihat aja atau memang habis presiden saya maju gitu? Wah, masih lihat juga ya. Wah, tadi kan saya bilang kan banyak pertimbangan yang harus kita lihat. Di antaranya keluarga, tanya teman-teman juga ya. Kemudian teman-teman dan tentunya situasi-situasi politik dan lain yang kita akan pertimbangkan semuanya. Jadi masih Gatot masih mempertimbangkan, tentu harus banyak konsultasi dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman atau dengan semuanya kan itu. Betul. Itu jadi bahan masukan untuk saya akan putuskan apakah nanti kita akan maju jadi calon gubernur atau enggak, itu akan kita putuskan. Setelah Pilpres setelah Pilpres nanti itu berapa lama setelah Pilpres maksudnya? Ya, Pilpres itu kan kalau kita lihat nanti pencoblosan itu tanggal 14 Februari ya. Ya, kalau satu putaran, kalau dua putaran kan nanti bulan Juni lagi. Tentunya kita akan lihat di situ nanti. Setelah itulah ya. Pokoknya selesai inilah dulu ya. Ya, kita selesaikan dulu putaran satu putaran atau dua putaran ya. Kita lihat nanti itu. Nah, nah, sekarang kan Gatot sudah menjadi wakil ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud ini. Kenapa bisa bergabung ke sana? Sementara ada lagi kubu yang katakanlah sekarang didukung oleh penguasa. Ini gimana? Kok tiba-tiba Gatot lebih memilih menjadi tim pemenangan Ganjar? Apa sih kelebihan seorang Ganjar dengan Mahfud itu? Silakan. Tentunya ketika kita bergabung dengan tim itu kita mempunyai pilihan-pilihan ya. Ada 3 pasangan calon. Kita melihat dari mana, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama dari latar belakang mereka, kemudian integritas, kemudian track record dan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mereka miliki. Kalau saya melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini dari latar belakang, beliau ini kan berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Ya, Pak Ganjar itu anak seorang polisi ya, yang berpangkat rendah, yang sekolahnya juga terseok-seok. Bahkan beliau mengatakan sampai pinjam uang ke rentenir sehingga sekolah itu bisa selesai begitu loh. Itu Pak Ganjar itu. Kemudian kalau Pak Mahfud juga beliau hanya seorang anak pegawai kecamatan, kalau saya nggak salah di Kabupaten Sampang pegawai. Nah, 2 orang Madura ini sana ya. Dari Madura sana. Dari keluarga yang biasa-biasa, dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan yang sangat sederhana, humble, dekat dengan masyarakat gitulah. Menyatulah mereka dengan masyarakat seperti itu. Itu dari sisi latar belakang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian kalau kita lihat dari sisi integritasnya, 2 orang ini sangat tidak diragukan. Ya, mereka orang yang anti korupsi ya. Kalau Pak Ganjar, beliau selalu mengatakan ketika beliau menjadi gubernur, ya bekerjalah dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan beliau mencontohkan ketika beliau menjadi gubernur itu baru, ya, dia melihat ada kepala dinasnya yang menurut beliau pada waktu itu melakukan pelanggaran, penyimpangan dalam tugasnya. Pilihannya hanya 2, kamu saya proses hukum atau kamu mundurkan diri. Itu pilihannya. Kemudian jadi dia sebagai seorang pemimpin tegas ya, sangat tegas menentukan sikapnya. Ya, beliau sangat anti terhadap hal-hal yang berbau KKN, yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Gitu. Kalau Pak Mahfud kita kan udah jelas, beliau ini orang yang sampai-sampai masyarakat menyebutnya sebagai pendekar hukum,
sebagai penegak keadilan. Apa yang kita rasakan mungkin tidak bisa terselesaikan, dengan beliau bisa terselesaikan itu. Itu dari sisi integritasnya. Masalah nepotisme, Iya. beliau saya kira sangat anti sekali. Iya. Sehingga meritokrasi itu betul-betul beliau jaga, ya. Itu berdasarkan dengan kapabilitas dan kemampuan orang untuk menduduki suatu jabatan, baik ketika Pak Ganjar itu sebagai gubernur, ya, kemudian juga Pak Mahfud ketika beliau berada di yudikatif maupun beliau berada di eksekutif ini. Nah itu kalau kita lihat. Nah yang ketiga, track recordnya kalau kita lihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, Pak Ganjar itu pernah di eksekutif 2 periode, 2 periode gubernur Jawa kemudian Tengah, legislatif juga 2 periode itu. Iya. Ini Di DPR RI ya. Ya, saya kira ketika beliau itu berada di eksekutif dan di yudikatif, di eksekutif dan di legislatif, beliau sangat menyerap aspirasi pada masyarakat. Ketika beliau di yudikatif, salah satunya ketika menyusun undang-undang tentang Legislatif ya? Di legislatif ya, membahas undang-undang DPR RI waktu itu ya. DPR RI, salah satunya bagaimana memasukkan aspirasi perempuan itu 30% di lembaga legislatif itu salah satu masuk di undang-undang itu. Waktu itu dia ya duduk di komisi itu ya. Ya, di komisi itu beliau itu. Kalau saya nggak salah itu komisi 2 ya pada waktu komisi itu. Komisi 3 masih Mbak Komisi 2. Komisi 2 ya masalah itu ya. Kemudian ketika beliau menjadi gubernur, demikian juga beliau sangat peka sekali apa sih masalah yang dihadapi sekarang ini, masalah lapangan pekerjaan. Anak-anak itu tamat sekolah, SMK, kemudian dari lulus perguruan tinggi, yang dihadapi adalah masalah pekerjaan. Beliau mencari terobosan. Terobosannya apa? Beliau membuat SMK, ya. Kemudian SMK ini yang ada bekerja sama dan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga perusahaan-perusahaan ini memasukkan kurikulumnya ke SMK itu, sehingga ketika lulus mereka ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan itu, bisa mereka juga dikirim ke luar negeri, dan juga mereka menjadi entrepreneur. Ini yang dilakukan. Nah ini nanti ketika beliau diberi mandat oleh rakyat, ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini juga akan beliau implementasikan nanti. Beliau akan membuat SMK untuk anak-anak yang miskin, ya, dengan pembayaran gratis di setiap kabupaten di Indonesia ini. Itu akan beliau lakukan, salah satunya itu. Itu dari sisi pendidikan mungkin ya. Ya, track recordnya Pak. Termasuk juga penyerapan tenaga kerja ya. Ya, Pak Ganjar. Kalau Pak Mahfud saya kira benar lengkap sekali. Ya. Beliau itu pernah di legislatif, ya. Beliau juga pernah yudikatif sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan beliau pernah juga di eksekutif menjadi Menhan zaman Pak Gus Dur ya. Dan sekarang jadi Menko Polhukam. Dan saya kira Pak Mahfud ini apabila orang ada yang berbicara ketidakadilan, beliau selalu speak up terhadap hal-hal yang ini. Saya kira sudah dikenal oleh masyarakat semuanya apa yang akan beliau lakukan. Jadi melihat inilah semua. Jadi kita latar belakangnya, kemudian kita melihat integritasnya, kemudian kita melihat track recordnya, dan juga kita melihat apa sih gagasan-gagasan yang dimiliki ke depan. Nah, kita melihat gagasan-gagasan beliau ini. Ya, diantaranya apa? Beliau jauh melihat ke depan. Salah satu diantaranya adalah beliau mengetahui bagaimana nanti dalam satu keluarga miskin itu satu orang menjadi sarjana disekolahkan dengan gratis. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar ketika mereka nanti disekolahkan gratis, ya, kemudian dia menyelesaikan pendidikannya, dia bekerja, dia bisa memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya itu. Jadi menjadi educated family di situ, Ini bisa membantu keluarganya. Itu salah satunya. Nah, di antaranya lagi juga beliau jauh berpikir ke depan masalah anak-anak Gen Z, milenial dan sebagainya. Lapangan kerja yang dihadapi oleh mereka ini kadang-kadang sulit. Dalam artian sudah ada, tapi mungkin belum terpenuhi. Makanya beliau menyiapkan nanti 17 juta lapangan pekerjaan apabila berarti hampir imbang ya. Kalau Prabowo dan Gibrannya 18 juta, ini 17 juta. 17 juta, dan itu sudah dihitung betul dengan beliau, termasuk juga dalam masyarakat kita.
bagaimana nantinya ke depan agar harapan hidup masyarakat kita itu lebih tinggi dari sekarang. Beliau akan menyiapkan puskesmas atau puskesmas pembantu di setiap desa atau kelurahan. Sekarang kan sudah ada. Belum semuanya ada. Belum semua, Nanti beliau akan menyiapkan di situ satu dokter atau satu tenaga kesehatan. Oke. Kenapa tenaga kesehatan? Karena memang kalau kita semuanya dokter, ini kan belum cukup dokter kita. Sehingga nanti yang tidak ada dokter, di situ ada tenaga kesehatan, bisa itu bidan, bisa itu tenaga Artinya perawat. dia mau mencukupi rasio antara dokter dengan yang bakal dilayani. Ya, nah, itu. ini sekarang ada persoalan. Ketika misalnya ada nggak keinginan menjadikan puskesmas ini sudah mulai ke setingkat rumah sakit kecil, artinya puskesmas biasanya kan ada cuma dokter satu, bidan apa semua, sementara yang dilayani kan cukup ramai masyarakat terus dengan berbagai macam penyakit. Ada nggak keinginan dari Pak Ganjar dengan Mahfud menjadikan puskesmas itu sebagai tempat untuk rawat inap? Nah, ini kan perlu. Contoh, kita punya kelihat sisinya, pernah kami lihat itu di daerah puskesmas yang memang lalu lintasnya cukup padat, trafiknya cukup tinggi, ketika terjadi kecelakaan, nah ini kan repot, puskesmasnya tidak menyiapkan rawat inap yang mungkin 2-3 hari baru mereka bisa dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, ada kemungkinan nggak misalnya puskesmas itu ke depannya nanti di Pak Ganjarnya sudah puskesmas yang bisa melayani rawat inap. Nah, ini juga masukan sebenarnya untuk Mas Gatot selaku TPN untuk disampaikan. Ini banyak yang mau disampaikan oleh masyarakat Riau ke harapan-harapan itu. Jadi begini, jelas puskesmas yang sudah ada itu sarana prasarannya akan dicukupi. Oke. Ya, yang belum ada itu kita buat puskesmas atau puskesmas pembantu. Oke. Nah, untuk percepatan tadi kita mengetahui bahwa kadang-kadang kan butuh satu penanganan yang cepat. Nanti kita bisa mengadakan namanya telemedicine antara puskesmas dengan rumah sakit umum daerah. Sehingga dokter ini bisa telemedicine. Apa yang dilakukan dengan kecepatan itu? Karena mungkin kalau jarak antara puskesmas dengan rumah sakit itu kan jauh. Sehingga dilakukan dengan telemedicine ini dilakukan. Tapi sebenarnya yang ingin kita ambil itulah bagaimana kita akan merubah paradigma kita ke depan. Paradigma kita ini kan sekarang kita hanya ingin kalau ada penyakit kita mengobati kan. Nah, nanti paradigma ke depan itu adalah bagaimana kita mencegah supaya penyakit itu tidak datang kepada kita. Terutama penyakit-penyakit yang sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita. Artinya seperti penyakit menular jantung, jantung. Oh, jantung ya. Kemudian penyakit apalagi itu hipertensi, ya. Kemudian lagi yang penyakit diabetes. Ini kan yang sangat berbahaya terhadap kesehatan kita dan angka kematiannya cukup tinggi. Ini yang harus kita antisipasi sehingga tugas kita adalah prevention, pencegahan. Nah, bagaimana caranya? Kita juga mengaktifkan yang namanya kader-kader posyandu yang ada di desa-desa, yang ada di kelurahan. Nah, agar mereka itu bisa aktif melakukan kegiatan ini, mereka bisa berkeliling, ya, atau juga masyarakat datang ke tempat mereka. Ini para kader-kader posyandu nanti akan diberikan gaji atau insentif oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud, oleh negara nanti ini dilakukan. Ini yang beliau ingin berikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan dampaknya dirasakan. Kita bisa bayangkan kalau masyarakat kita itu paradigmanya berubah, tidak hanya paradigma hanya mengobati kalau sakit, tapi paradigma mencegah agar dia tidak terserang oleh penyakit itu, ya. Nanti harapan hidup masyarakat kita yang sekarang ini mungkin masih di angka 70-an bisa sampai angka 80 tahunan. Ini yang harapan kita ke depan. Itu pikiran jauhnya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian di samping itu juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu memperhatikan guru-guru agama kita. Ya, apakah itu guru ngaji yang ada, kemudian guru-guru agama lainnya, ini nanti mereka akan diberikan insentif. Dan saya kira ini perlu sekali. Sehingga juga para guru agama ini, apakah guru ngaji kita, ya, atau mungkin di para pendeta, pastor atau agama yang lain, mereka juga sudah mendapatkan gaji sehingga bisa memberikan satu pencerahan-pencerahan atau penyebaran-penyebaran agamanya, tidak memikirkan yang lain. Ini saya sudah berikan pelajaran mengaji
atau memberikan pengajaran agama, tapi masih mikir lagi Oke. bagaimana saya harus mencari sesuap nasi seperti itu. Nah, ini beliau mencarikan solusinya, nanti akan diberikan gaji terhadap para guru agama. Guru-guru agama supaya mereka lebih sejahtera ke depannya ya. Dan beliau memang ingin sebenarnya memakmurkan, mensejahterakan rakyat kita. Karena negara kita ini kan negara besar, negara yang kaya, sehingga beliau berpikir bagaimana sih kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh bangsa ini, oleh seluruh masyarakat ini. Ya tadi itu yang langsung menyentuh kepada rakyat. Nah, tadi contoh itu kan seperti saya katakan tadi, bagaimana ada puskesmas sampai atau puskesmas itu di desa-desa, guru ngaji juga diperhatikan, guru agama juga diperhatikan, gitu kan. Kemudian juga beliau juga agar kita memiliki sumber daya manusia yang baik, beliau memprogram yang namanya internet gratis untuk para pelajar, kemudian kepada UMKM. Nah, dengan adanya internet gratis ini, harapannya para pelajar-pelajar ini nanti bisa menggunakan internet itu untuk menimba ilmu yang lebih banyak, sehingga kualitas sumber daya manusia itu akan meningkat. Nah, UMKM juga bisa menggunakan itu, sehingga nanti UMKM ini ya, yang mereka ada sekarang mungkin dari sisi penjualannya masih menggunakan sifat-sifat yang hal-hal yang masih tradisional, dia bisa dengan online dan lain sebagainya, sehingga mudah dikenal gitu ya. Kalau jaringan internet ini kan kalau mau sampai ke desa nih, harapannya kan ke situ. Nah sekarang dengan persoalan BTS ya, mungkin lebih dikenal, itu bermasalah sekarang. Itu kan nanti khawatirnya kita kan terhambat juga nih program Pak Ganjar dengan persoalan yang sekarang ini. Langkah-langkahnya kira-kira ke depannya mempercepat itu gimana, internet itu sampai ke pelosok desa ini kan perlu tower apanya semua. BTS yang sekarang lagi heboh itu gimana? Ya tentunya semua ini kan tidak langsung begitu Pak Ganjar nanti diberi mandat ya dari rakyat menjadi presiden dan wakil presiden, tidak langsung ujuk-ujuk itu ada. Ada prosesnya. Dievaluasi hal-hal apa yang masih kurang terhadap ini, kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan, kemudian beliau mengerjakan dengan cepat, sehingga Pak Ganjar melakukan sesuatu itu dengan gerak cepat, gaspol, satset dan taskforce. Itu yang beliau lakukan. Ini gambaran yang diberi Gatot tadi lah, cerita tentang seorang Ganjar dengan Mahfudnya untuk Indonesia. Apa tawaran program Pak Ganjar dengan Mahfud untuk Riau? Yang orang tahu Riau ini di atasnya minyak, di bawah minyak. Nah, kira-kira apa tawarannya untuk Riau ini, sehingga kami pilih Pak Ganjar dengan Mahfud karena tawarannya menarik.